Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RKPLA akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang formal system development dan incremental development. Next. Ini saya akan memperkenalkan member dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Al-Fikri, NRP 019, ada Fitrio Darmawan, NRP 061, dan ada Rambar Usma, NRP 055. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang formal system development. Jadi formal system development adalah suatu bentuk pemodelan yang berdasarkan transformasi spesifikasi matematis melalui representasi yang berbeda ke program yang dapat dieksekusi. Formal system development dapat digunakan dari perancangan awal sampai akhir dan dipakai dan diterapkan pada berbagai aspek sistem yang kompleks. Next. Adapun komponen penyusun dari formal system development, yang pertama framework, yaitu framework of modeling system, di mana bahasa yang digunakan akan dideskripsikan. Selanjutnya ada bahasa spesifikasi, di mana bahasa spesifikasi untuk membantu pembuatan deskripsi terhadap properti sistem yang akan diverifikasi. Selanjutnya ada verifikasi, metode verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap deskripsi terpenuhinya spesifikasi sebuah sistem. Selanjutnya ada tahapan yang pertama, requirement definition, di mana requirement definition ini untuk mendapatkan kebutuhan user dari spesifikasi yang tertulis dalam bahasa normal. Selanjutnya ada formal transformation, di mana untuk perbaikan spesifikasi formal melalui serangkaian transformasi menjadi program. Selanjutnya ada formal specification, untuk memperjelas kebutuhan dengan pendekatan matematis. Selanjutnya ada integration and system testing untuk menggabungkan unit-unit menjadi satu kesatuan fungsional dan diuji coba berdasarkan spesifikasi KPL. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari formal system development sendiri adalah kesalahan pada sistem itu dapat diminimalisir. Terus ada sangat efektif dalam segi biaya dan juga kesalahan sangat rendah dalam pengembangan sistem. Adapun kerugiannya, yang pertama perlu keterampilan dan pelatihan khusus untuk menerapkan teknik ini. Sulit untuk menentukan beberapa aspek sistem seperti antarmuka pengguna. Tentunya ada perubahan, membutuhkan transformasi dan bukti baru, dan biasanya tidak berskala. Perancangan teoritis fungsi dengan verifikasi kebenaran dan ujian pemakaian statistik untuk sertifikasi kualitas. Lalu ada manajemen classroom sendiri juga berdasarkan kepada pembangunan incremental dan sertifikasi dari sebuah garis increment atau peningkatan fungsi pengguna yang bertumpuk sedikit demi sedikit ke dalam produk akhirnya. Lalu masuk ke operasi-operasi clean room dapat dikeluarkan dengan mudah oleh tim pengembang independen dan tim sertifikasi dengan tim dari tim-tim lainnya untuk dijadikannya sebagai proyek besar. Setelah setiap increment tersertifikasi, kemudian semua increment tersebut digabungkan. Lalu ada lanjutan dari tadi, ya penerapan teknik verifikasi dengan metode formal dalam produksi perangkat keras secara komersial telah berhasil dengan baik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh AMD, Intel, IBM, dan beberapa perusahaan besar lainnya untuk memverifikasi hardware dan firmware berupa software permanen yang diprogram dalam read-only memory. Lalu di sini ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari formal system development, yaitu ada pertama, penerapan metode formal dalam proses pengembangan perangkat lunak dikatakan masih jauh dari kata memuaskan. Hal yang kedua, ada sebuah teknik verifikasi dengan menggunakan metode formal tidak mudah untuk dikuasai. Lalu yang ketiga, ada penerapan metode formal dapat dilakukan dengan baik dan untuk sejumlah kasus dengan domain yang telah didefinisikan dan khusus. Lalu yang keempat, ada paradigma pemrograman yang berbasiskan komponen dapat lebih memudahkan dalam penerapan metode formal.
Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu ada incremental development. Di sini saya akan menjelaskan definisinya. Incremental development adalah metode yang mengembangkan berbagai susunan sistem dengan waktu atau kecepatan yang berbeda. Bisa dikatakan step by step growth, dan digabungkan berdasarkan waktu penyelesaiannya. Incremental development sendiri dalam pengembangannya, tim yang bertanggung jawab akan melakukan reiteration atau mengunjungi kembali bagian sistem untuk meningkatkan serta menstabilkan fungsionalitasnya. Di sini ada fase pengembangan dari incremental development. Yang pertama ada inception, yaitu mendefinisikan cakupan proyek yang akan dikerjakan. Lalu ada elaboration, yaitu merencanakan proyek sekaligus menentukan fitur dan identifikasi arsitektur dari proyek tersebut. Yang lalu ada construction, yaitu proses pembangunan proyek tersebut. Dan lanjut terakhir yaitu transition, yaitu peralihan produk ke usernya. Lanjutkan, sebelumnya saya minta maaf tidak bisa menyalakan kamera. Ini untuk penggunaan dari increment development. Itu yang pertama, ada increment development ini sangat menguntungkan karena pertumbuhannya yang progresif yang memudahkan dalam peninjauan tahap-tahap yang sudah terkotak-kotak. Jadi kemungkinan misalnya memakai sistem yang kurang progresif akan lebih sulit dalam mengakses tahapan-tahapan ini. Lalu terdapat perbedaan waktu penyelesaian dalam setiap bagian yang berbeda untuk suatu proyek. Dan yang ketiga, ada tahap perkembangan itu mudah dikelompokkan karena terdapat pembagian umum untuk seluruh proyeknya. Ini untuk penyalahgunaan yang biasa dipakai secara salah dalam melakukan proyek itu, setiap bagian yang dikerjakan memiliki waktu dan kecepatan penyelesaian yang sama, padahal tadi kan kalau menggunakan incremental development itu memiliki waktu dan kecepatan berbeda di setiap bagiannya. Bisa di next. Ini bentuk penerapan dari incremental development, itu ada incremental model. Model ini membagi kebutuhan yang ada menjadi beberapa bagian. Model ini tersusun dari tahapan analisis desain, implementasi, testing, dan pemeliharaan. Ini contohnya ada gambar di sebelah kanan. Di gambar yang pertama itu operasi penjumlahan. Jadi kan untuk operasi penjumlahan itu butuh beberapa tahapan dulu sebelumnya. Kayak misalnya naruh angka 1 dulu, habis itu ada notasi tambah, terus ada angka 1 lagi, ada notasi sama dengan, baru akan terbentuk penjumlahan sama dengan 2. Itu terdiri dari beberapa tahapan supaya bisa jadi operasi penjumlahan. Terus gambar yang bawah misalnya ada visualisasi gambar gitu. Mungkin untuk gambarnya jadi itu butuh tahapan-tahapan dulu. Jadi kayak bagian wajah sebelah kanan kiri atas, terus ada wajah bagian kanan atas jadi setengah bagian, terus bagian wajah yang bawah sama bagian wajah yang satunya lagi. Jadi ketika tahapan-tahapan itu udah dilakukan secara lengkap, baru jadi satu gambar yang utuh. Jadi next. Ini karakteristik dari incremental development atau incremental model tadi. Yang pertama itu dipecah menjadi banyak proyek-proyek kecil. Terus sistem parsialnya itu dibangun dulu secara berurutan, baru menghasilkan sistem yang total. Terus persyaratan dengan prioritas tertinggi akan ditangani terlebih dahulu. Dan yang keempat, ketika persyaratannya sudah dikembangkan, persyaratan tersebut akan diberlakukan atau kayak ditetapin gitu, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Bisa di next. Nah, kapan model ini digunakan? Ketika yang pertama itu persyaratannya sudah dipahami dengan jelas. Terus permintaan early release untuk suatu produk misalnya meningkat pesat gitu. Yang ketiga, ketika tim rekayasa perangkat lunaknya yang bertanggung jawab ini tidak terlalu terampil atau terlatih. Yang keempat, fitur dan target dari produk yang mau dikembangkan itu berisiko tinggi. Jadi untuk poin ketiga dan keempat ini saling berkaitan. Jadi misalnya tim rekayasanya itu tidak terlalu terampil atau terlatih, sama fitur dan targetnya juga berisiko tinggi, itu sangat cocok menggunakan model ini. Yang kelima, banyak digunakan untuk aplikasi web dan perusahaan yang product based. Contohnya kayak Google, Amazon, IBM, Microsoft, dan lain-lain. Jadi next. Nah, dari incremental model ini memiliki
banyak kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihnya sendiri itu ada software akan dihasilkan lebih cepat dalam software development lifecycle. Terus fleksibel dan lebih murah untuk mengubah persyaratan dan cakupan. Perubahannya dapat dilakukan sepanjang perkembangan. Lebih murah dibanding model lain. Pelanggan dapat merespon di setiap perkembangan. Dan ketika ada error atau masalah, mudah untuk diidentifikasi. Tapi juga memiliki beberapa kekurangan seperti dibutuhkan rencana yang baik. Terus masalah dapat muncul karena arsitektur sistem itu mungkin kurang baik, kayak tidak lengkapnya persyaratan yang ditetapkan. Terus fase iterasi atau pengulangannya itu terkesan kaku dan tidak tumpang tindih, jadi mungkin ketika diulangi berbarengan itu akan mengalami kesulitan. Terus memperbaiki masalah di satu unit itu membutuhkan koreksi di semua unit yang akhirnya memakan banyak waktu. Ini merupakan sumber referensi yang kami ambil. Sekian dari kelompok kami. Mungkin di sini ada sedikit quote dari kelompok kita, yaitu pacaran itu sama anak RKPL, itu kemanja diberhentikan apalagi kamu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.